dalam mata kuliah Data Science yang diampu oleh Pak Denny Wiryanugraha. Nah, di sini kami merancang pipeline untuk mengklasifikasi URL itu termasuk spam atau bukan. Di sini kami menggunakan algoritma naive Bayes dengan menggunakan platform RapidMiner dan juga bahasa pemrograman Python. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Kenapa kita mengambil kasus ini? Karena di kasus ini tuh lumayan penting ya, lagi marak-maraknya tentang spam URL. Karena ini tuh mengancam orang-orang yang masih awam terhadap kasus ini atau studi kasus ini. Misal seperti orang tua, terus juga mungkin anak-anak yang belum paham teknologi dan sebagainya. Nah, terus kenapa kita menggunakan naive Bayes? Karena naive Bayes itu hanya menebak-nebak. Ya, itu simple algoritma klasifikasi yang simple. Nah, terus juga dia itu cepat, terus dia tidak perlu menggunakan dataset yang banyak untuk latihan. Nah, kemudian sini tujuan kami membuat hasil akhir proyek ini supaya kita bisa mengidentifikasi atau mendeskripsikan URL spam itu seperti apa. Kemudian kita mengetahui cara kerja naive Bayes pada kedua platform, yaitu Python dan RapidMiner. Dan kemudian tujuan ketiga yaitu kita mengetahui platform mana yang lebih bagus dalam menentukan atau membuat model untuk mengklasifikasi spam URL tersebut. Nah, langsung saja kita ke deskripsi dataset. Di dataset ini kita mengambil dari Kaggle yang dibuat oleh orang atau akun bernama Shivam Bansal. Saya perlihatkan dulu. Shivam Bansal. Nah, di sini datasetnya itu berukuran 11 MB dan hanya memiliki dua kolom, yaitu URL dan ispam. Kemudian uniknya 87.000, true-nya ada 47.000, false-nya ada 10.000. Jadi kolom ispam ini akan menjadi target untuk klasifikasi kita nanti. Nah, langsung saja kita lanjut ke bagian metodologi. Nah, metodologi ini sendiri, kalau yang kita lansir dari Kaggle tadi, di sini dia mencari URL-nya itu dari semacam platform yang menyediakan contoh URL spam ini. Nah, terus di sini untuk metode analisis datanya kita menggunakan Exploratory Data Analysis atau kita sebut EDA untuk mencari tahu informasi-informasi yang bisa didapatkan dari dataset tersebut. Kemudian pengembangan sistem ini kita memakai waterfall yang sangat-sangat struktural. Kemudian untuk alur pipeline-nya pertama kita mengambil data, yaitu kita mengunduh dataset, kemudian kita mempreprocessing atau kita membersihkan datanya, terus kita melakukan pemodelan atau menerapkan algoritma naive Bayes. Kalau di Python itu kita menggunakan scikit-learn, kalau di RapidMiner kita menggunakan operator naive Bayes. Kemudian tahap keempatnya kita mengecek performanya dan kemudian terakhir itu kita melakukan deployment. Nah, kalau di sini usernya itu akan disediakan suatu kolom atau di website kami itu kami menyediakan kepada user itu suatu kolom input URL, kemudian user juga bisa mendapatkan prediksinya berapa persen. Terus antarmukanya itu atau UI-nya itu sangat-sangat sederhana. Kemudian untuk sistemnya ini kita menggunakan bahasa Python untuk memprogram model. Terus kalau untuk menjalankan websitenya ini atau membuat websitenya ini kita menggunakan framework Flask karena ini
sangat-sangat ringan. Jadi ya cocok untuk studi kasus yang sangat-sangat sederhana seperti ini. Nah, lanjut. Di sini ada flowchart dari sistem kami. Itu yang pertama itu saat user membuka websitenya akan tampil kolom input URL-nya. Nah, kemudian sistemnya itu akan mengecek, apakah ini URL. Kalau dia iya, dia lanjut. Tapi kalau tidak, dia menampilkan, ini tuh bukan URL, mungkin kamu hanya menginputkan teks sembarangan. Nah, lanjut lagi, kita ke decision ya. Terus dari URL tadi, modelnya akan menganalisis, dia akan menganalisis, kemudian dia mengecek keamanan dari fitur-fiturnya. Terus dia lihat juga dari dataset yang dia pelajari itu pernah nggak sih muncul atau polanya ini muncul di dataset tersebut, atau enggak kayak domainnya, terus apanya itu pernah muncul nggak sih di dataset yang dia trainkan. Nah, setelah dia kaji, kemudian dia menebak apakah ini URL-nya spam atau tidak. Kalau dia spam, dia akan memunculkan peringatan URL spam beserta persentasenya. Kalau tidak, dia menampilkan pesan URL aman dan sistemnya selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh bisa dibaca tuh. Nah, kemudian di sini kita lanjut di data flow diagram. Yang pertama ini ada DFD level 0, di mana uh, kita di sini memiliki entitas si satu, yaitu user. Nah, di mana user ini mengirim input URL ke sistem deteksi URL. Kemudian, sistem ini tuh akan memberikan hasil kepada user bahwa URL ini aman atau URL ini spam. Terus kemudian di sini ada DFD level 1, di mana di sini itu dia menjelaskan proses internal dari sistem deteksi URL spam secara lebih rinci. Nah, jadi proses itu dimulai ketika si user ini memasukkan URL ke tahap 1.0 atau validasi URL. Nah, pada tahap ini itu sistem memeriksa apakah format URL ini valid atau tidak. Nah, jika URL itu tidak valid, jika si URL ini tidak valid, maka dia akan langsung masuk ke sini, masuk ke output hasil, dan dia berikan output hasil itu ke si user. Tapi jika URL itu valid, dia akan langsung masuk ke tahap berikutnya 2.0. Nah, dia di sini menganalisis URL. Nah, tahap ini tuh dia menganalisis fitur-fitur URL seperti teks, panjang URL, simbol tertentu, dan karakteristik lainnya yang dapat digunakan dalam proses klasifikasi. Kemudian kemudian dari tahap analisis URL itu dia mengirim fitur URL tadi ke tahap berikutnya 3.0, yaitu deteksi URL. Nah, di mana pada proses ini itu model machine learning melakukan klasifikasi untuk menentukan apakah URL ini termasuk spam atau aman. Terus nantinya itu setelah dari tahap ketiga ini dia akan langsung kirim hasil deteksi tadi ke output hasil dan dikirim ke. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian UML atau Unified Modeling Language. Seperti yang kita ketahui, UML itu adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan sistem sebelum sistem itu dibuat menjadi program. Nah, di sistem kami itu yaitu sistem deteksi spam URL. Nah, di sini di sistem kami itu yang pertama itu ada use case. Nah, use case itu gunanya untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Nah, di sini pengguna di sistem kami itu user dan mempunyai 3 hubungan ke sistem. Yang pertama itu ada input URL, deteksi URL, dan lihat hasil. Dan selanjutnya di sini ada activity diagram. Nah, activity diagram ini gunanya untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Nah, di sini ada user. Nah, yang pertama itu dia buka website, terus sistem menampilkan halaman utama. Nah, di halaman utama itu ada penginputan URL. Nah, maka di sini user itu input URL yang mau dideteksi. Nah, selanjutnya di sini sistem melakukan validasi.
apakah yang dia input ini URL atau tidak. Nah, kalau iya, dia lanjut proses. Nah, kalau tidak, dia langsung menampilkan error. Nah, kalau dia ya, di sini dia ada proses analisis URL, klasifikasi URL, menentukan hasil aman atau spam, dan dia menampilkan hasil dan selesai. Nah, nanti tampilan hasilnya ini bisa diakses oleh si user tadi. Nah, selanjutnya di sini ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini gunanya untuk menunjukkan urutan interaksi antara pengguna dan objek dalam sistem. Nah, di sini user input URL, terus di sistem validasi format URL-nya. Nah, kalau error itu link tidak valid berarti. Nah, sini dia kalau error di sini user itu input ulang URL. Nah, terus sistem itu cek daftar hitam internal. Nah, di sini jika ditemukan di blacklist, nah di sini sistem analisis kata kunci mencurigakan, analisis pola domain mencurigakan, terus sistem kasih ke user itu hasil spamnya. Nah, hasil spam atau hasil bukan spam, dan alur sistem itu sudah selesai. Nah, dan selanjutnya itu ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini gunanya untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem, termasuk atribut, metode, hubungan antar kelas. Nah, di sini ada user. Nah, user itu dia input URL dan lihat hasil. Nah, URL itu dalamnya itu ada alamat URL, fitur URL, dan ekstraksi fitur. Nah, terus ada deteksi. Di sini ada metode deteksi, analisis URL, dan klasifikasi URL. Nah, terus ada hasilnya itu isinya ada status URL dan keterangan. Nah, keterangannya itu spam atau tidak spam. Nah, terus di sini di hasil juga ada menampilkan hasil atau tampilkan hasil. Ya, cuma begitu saja di bagian UML. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, baik. Di sini kita sudah mulai masuk di implementasi program. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab dan juga bahasa pemrograman Python. Nah, pada bagian awal di sini saya mengimpor library Pandas dan juga NumPy, yang dimana Pandas itu gunanya untuk membaca dan mengelola dataset dalam bentuk tabel ataupun data frame. Nah, sedangkan NumPy, dia itu gunanya untuk membantu proses komputasi numerik, atau dia yang mengelola data numerik. Nah, selanjutnya di sini ada saya mengambil dataset dari Google Drive menggunakan file ID, dan kemudian file ID ini diubah menjadi link pada variabel URL ini agar dataset dapat dibaca oleh Python. Nah, selanjutnya di sini dataset itu dibaca menggunakan fungsi readCSV ke dalam variabel df, yang dimana itu merupakan data frame. Nah, selanjutnya di sini pada df shape, di sini gunanya itu untuk mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom pada dataset. Nah, pada df column, di sini gunanya untuk melihat seluruh nama, atribut atau fitur yang terdapat pada dataset. Nah, pada df dtypes, di sini di mana gunanya itu untuk mengetahui apakah data itu bertipe integer, float, ataupun objek atau string. Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan 5 data teratas ini pada df head. Nah, selanjutnya kita di sini pada
df tile di sini kita menampilkan data terbawah. Nah, pada df describe ini, nah kita di sini menampilkan statistik numerik dataset seperti nilai rata-ratanya, nilai minimumnya, maksimumnya, median, dan standar deviasinya. Nah, selanjutnya di sini kita cek data itu missing value-nya. Kita cek missing value-nya apakah ada atau tidak ada. Nah, pada selanjutnya pada df select. Nah, ini nih df select the types. Nah, ini gunanya kita analisis terhadap kolom kategori atau kolom-kolom yang bertipe string. Nah, di sini program dia itu menampilkan jumlah nilai unik dan kategori yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya di sini kita cek data duplikat. Apakah terdapat data yang duplikat atau data yang sama persis. Nah, selanjutnya di sini ada outputnya. Yang pertama itu di sini kita lihat dimensi datanya itu ada 148.303.000 baris dan 2 kolom. Nah, nama kolomnya itu ada URL dan ISPAM. Nah, ini tipe datanya. Ada URL itu objek dan ISPAM itu bol. Nah, di sini ada 5 data teratas. URL-nya ini ada HTTPS briefing day. Nah, di sini dia terindikasi spam, true, false. Nah, ada 5 data terbawah di sini dan statistik numeriknya ada di sini. Nah, ada count, unique, top, dan frag. Nah, ini tadi yang missing value-nya. Ternyata pada dataset saya itu missing value-nya tidak ada. Nah, kolom kategorinya di sini kita lihat URL-nya, uniknya ada 87.581. Topnya itu ada ini Bloomberg. Ini HTTPS www.bloomberg.com. Nah, ini ringkasannya. Total data itu ada sekitar 148.303 record. Total kolom ada 2 kolom, data kosong tidak ada, dan duplikasinya itu ada 60.722 baris. Nah, itu untuk exploratory data analisis. Jadi kita mengeksplor dataset kita biar kita lebih tahu lagi apa isi dari dataset kita. Begitu. Ini untuk exploratory data analis. Oke. Di sini selanjutnya kita melakukan preprocessing setelah exploratory data analis tadi. Sebelum kita melakukan pemodelan, di sini kita harus melakukan preprocessing dulu. Nah, yang pertama di sini kita seperti macam tadi pada exploratory data analis, kita di sini melakukan import data, import library, dan membaca dataset dan menampilkan dataset awal, mengecek missing value. Nah, sini pada df clean. Nah, di sini kita buat salinan dataset menggunakan copy agar dataset asli itu tetap aman dan tidak berubah. Nah, selanjutnya itu ada di sini kita menangani missing value di sini. Nah, di sini kita melakukan perulangan untuk setiap kolom pada dataset. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan penanganan kolom kategorik. Nah, di sini ini jika tipe data kolom berupa objek atau teks, maka missing value akan diisi menggunakan nilai yang paling sering muncul atau biasa dikatakan modus. Nah, terus di sini kita mengisi missing value dengan modus. Nah, pada kode filenya ini, nah sini mode digunakan karena cocok untuk data kategorik seperti
dataset saya kan deteksi spam URL yang banyak sekali data kategorinya, jadi sangat cocok. Nah, selanjutnya di sini kita membersihkan teks. Ya, di sini kita membersihkan teks. Nah, ini untuk membersihkan teks. Nah, ini strip menghapus spasi kosong di awal dan akhir teks, sedangkan lower itu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar format data menjadi konsisten. Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan kondisi setelah preprocessing. Nah, di sini kita mengambil variabel yang di atas. Nah, di sini kita sudah menampilkan data yang siap digunakan. Nah, ini data. Nah, di sini kita lihat outputnya. Ini data sebelum preprocessing. Bentuk data itu sekitar 148.303 baris dan 2 kolom. Nah, data kosongnya itu 0. Nah, di sini kita melihat output dari program di atas. Nah, di sini preprocessing data yang sebelum di preprocessing itu bentuk datanya itu ada sekitar 148.303 baris dan 2 kolom. Nah, data kosongnya atau missing value-nya itu tidak ada, 0, seperti yang ada di EDA tadi. Nah, ini setelah preprocessing. Nah, bentuk datanya itu ada sekitar 87.581 baris dan 2 kolom. Nah, data kosongnya tidak ada dan duplikat yang dihapus itu sekitar 60.722 baris. Nah, data yang siap digunakan itu berarti total data bersihnya itu sekitar 87.581 record. Total kolom 2, nama kolom itu tetap URL dan spam. Nah, ini proses preprocessing dataset saya sebelum melakukan pemodelan. Nah, oke, selanjutnya di sini kita masuk ke fungsi ekstraksi fitur URL. Nah, pada bagian ini kami buat fungsi untuk mengekstrak fitur struktur dari URL. Nah, ini artinya model tidak membaca isi website tetapi hanya menganalisis struktur URL. Nah, di sini yang dianalisis itu seperti panjang URL-nya. Nah, di sini fitur ini menghitung panjang karakter URL. Biasanya URL spam memiliki panjang URL yang lebih besar dibanding URL yang normal. Nah, terus ada jumlah angka dalam URL. Nah, fitur ini menghitung jumlah angka pada URL karena URL spam sering menggunakan banyak angka. Nah, selanjutnya ada jumlah parameter query. Nah, ini gunanya untuk menghitung jumlah parameter query pada URL. Nah, selanjutnya ada deteksi IP address. Nah, ini hash if-nya ini hash if. Nah, hash if-nya ini gunanya untuk itu dia tadi mendeteksi apakah URL ini menggunakan IP address secara langsung karena URL spam sering menggunakan IP dibanding nama domain. Nah, selanjutnya ada deteksi port non standar. Nah, di sini gunanya untuk mendeteksi penggunaan port tertentu yang mencurigakan. Nah, terus di sini ada URL encoding berlebihan. Nah, di fitur ini dia itu mendeteksi adanya encoding pada URL seperti persen atau karakter khusus. Nah, selanjutnya ada domain mencurigakan. Nah, domain mencurigakan atau TLD ini di sini pada kode ini
dia itu mendeteksi domain mencurigakan seperti XYZ, apalagi TK, CF dan lain-lain. Itu sering digunakan pada website yang spam. Nah, terus ada kata kunci mencurigakan. Nah, kata-kata mencurigakan ini. Nah, di sini fitur ini mendeteksi kata-kata mencurigakan seperti claim, reward, free, bonus, verify-nya, wallet, dan lain semacam lainnya. Nah, terus di sini ada panjang path-nya. Nah, setelah domain. Nah, di sini gunanya untuk menghitung panjang path URL dan jumlah subdomain. Nah, di sini ada rasio angka dan karakter khusus. Nah, ini gunanya untuk menghitung rasio angka serta jumlah karakter spesial seperti add, plus, dan sama dengan. Nah, terus di sini kita ada menyusun dataset fitur. Nah, di sini NP array. Nah, ini label tadi, def label, value. Nah, di sini udah tahap ininya kita melakukan split data. Nah, di sini kita membaginya itu sekitar 80 20. Jadi 80% untuk training, 20% itu untuk testing. Nah, terus kita di sini kita buat model Gaussian Naive Bayes. Nah, di sini model pipeline scalar, standard scalar, NB, Gaussian NB. Nah, ini model yang kita pakai. Nah, terus kita di sini ada normalisasi data. Nah, di sini scalar kita gunakan agar semua fitur itu memiliki skala yang seimbang. Nah, terus di sini kita masuk ke cross validation. Nah, pada cross validation ini gunanya itu untuk mengukur kestabilan model menggunakan 5-fold validation. Nah, terus di sini selanjutnya kita latih dan evaluasi test set ini. Jadi di sini kita menampilkan akurasi. Nah, ada classification report. Nah, terakhir di sini kita prediksi URL baru. Ini dengan fungsi predict dengan parameter URL. Nah, pada bagian terakhir ini gunanya untuk memprediksi URL baru itu apakah termasuk spam atau aman. Nah, di sini ada demo prediksi, ada sekitar 5 yang kami siapkan. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke output dari program tadi. Nah, di sini dari outputnya itu kita menemukan akurasinya itu sekitar 96,98%. Nah, dengan presisinya itu bukan spam itu ada 0,94, spamnya dapat 1. Nah, di sini ada rekalnya 1 untuk bukan spam, spamnya dapat 0,94. Bukan spam itu F1 score-nya itu ada 0,97, spamnya itu ada 0,97 juga. Sama untuk supportnya itu ada bukan spam itu ada sekitar 8.557 dan spam itu sekitar 8.833. Nah, di sini untuk akurasinya itu ya ini 0,97, supportnya itu sekitar 17.390. Makro average-nya ada 0,97. Untuk presisinya rekalnya ada 0,97, F1 score-nya 0,97 dan supportnya itu ada sama. Begitupun ada weighted average-nya, itu pun sama juga hasilnya seperti yang di atas. Nah, di sini ada trend akurasinya sekitar 96,96%. Tes akurasinya ada 96,98%. Nah, gapnya itu ada sekitar min
0,02% dan ini termasuk oke. Nah, di sini ada model dari hasil-hasil tadi ini kita simpan dalam spam URL mode PKL untuk digunakan di website. Nah, di sini kita masuk ke demo prediksi yang kita prediksi tadi, data baru yang kita prediksi. Nah, pada data pertama itu di sini dia diprediksi aman. Karena di sini probabilitas untuk spamnya itu sekitar 0,0%. Jadi dia ditampilkan aman. Terus yang di bawahnya ini ada dia terprediksi spam karena di sini ada probabilitasnya spamnya itu ada sekitar 100%. Begitupun di bawah. Nah, terus ini untuk data keempat juga di sini ada terprediksi aman karena probabilitas spamnya juga ada sekitar 0,0%. Dan yang terakhir itu dia diprediksi spam karena probabilitas yang spamnya itu 100%. Nah, kenapa probabilitas spamnya itu 0% dan 100% saja? Karena itu tadi, karena hasil prediksinya itu labelnya itu cuman 0 kalau bukan 1, 0 untuk bukan spam, 1 untuk spam. Ya, sampai di sini untuk implementasi program klasifikasi deteksi spam URL pada dataset tentang URL spam. Nah, selanjutnya ada implementasi RapidMiner-nya, itu akan dijelaskan teman saya. Ke proses RapidMiner-nya, di mana di sini pertama kita mengambil operator CSV itu gunanya untuk membaca CSV. Jadi tadi sudah saya import data CSV ku di dalam operator ini. Terus ini kita gunakan juga setrol, di mana di setrol ini tuh kita mengaset untuk labelnya, di mana atribut atau kolom ispam ini kita atur dia sebagai label. Kemudian nah, terus ini kita juga memakai operator nominal to text. Jadi, di operator ini tuh kita mengubah data bertipe nominal menjadi teks supaya lebih mudah atau ya lebih mudah untuk diproses pada tahap pengelolaan dokumen. Nah, setelah data diubah dari nominal ke teks, kita masuk ke operator proses dokumen, di mana di operator ini kita memiliki beberapa tahap preprocessing. Yang pertama ada text recognize, yang kedua ada transform cases, dan generate engrams. Di mana di text recognize ini kita gunakan supaya uh, kita memecah kalimat itu menjadi kata-kata kecil atau token supaya sistem itu dapat menganalisis setiap kata secara terpisah. Terus ini kita gunakan juga transform cases. Nah, jadi kita gunakan ini tuh supaya transform cases. Jadi ide ini digunakan untuk mengubah seluruh huruf menjadi lowercase atau huruf kecil supaya kata yang sama itu dianggap supaya data yang sama itu tidak dianggap berbeda hanya karena dia memakai huruf kapital ataupun huruf kecil. Terus ini kita juga menggunakan generated engrams karakter. Kenapa? Karena dia ini digunakan untuk membentuk kombinasi beberapa kata yang berurutan sehingga sistem itu dapat memahami hubungan antara kata dan konteks kalimat dengan lebih baik. Gitu. Terus kita kembali ke proses tadi. Terus setelah tahap preprocessing tadi, kita kirim datanya itu ke operator split data, yang dimana di split data itu kita sudah atur rasionya itu sebesar data trainingnya itu 70% dan data trainingnya itu 30%. Nah, kita atur rasionya begini itu karena ini tuh sudah cukup baik untuk dataset kami. Makanya kita atur segini. Terus ini data training tadi kita kirim ke algoritma naive Bayes untuk dipelajari lebih lanjut dan dipelajari polanya sebelum dikirim ke apply model. Nah, naive Bayes ini tuh kita pilih karena algoritma ini yang paling cocok untuk klasifikasi data teks. Terus dia juga terus juga prosesnya itu lebih cepat, sederhana, dan mampu memberikan hasil yang cukup baik.
meskipun datasetnya kami ini berukuran besar. Selain itu juga knife bias ini tuh digunakan pada studi kasus klasifikasi dokumen seperti detection itu sangat bagus. Nah, jadi setelah data training tadi itu dikirim ke knife bias dan dipelajari polanya, maka jadi setelah data training tadi itu dikirim ke algoritma knife bias dan dipelajari polanya, selanjutnya uh, model yang sudah dilatih tadi itu diterapkan ke apply model untuk melakukan prediksi, di mana di split data tadi itu data training kita kirim ke knife bias supaya knife bias ini mempelajari polanya dulu sebelum diterapkan di apply model. Nah, data testingnya itu kita kirim ke operator apply model. Nah, jadi setelah knife bias tadi ini sudah pelajari polanya, model yang sudah dilatih tadi itu kita terapkan menggunakan apply model untuk melakukan prediksi pada data testing. Nah, hasil prediksinya itu dievaluasi menggunakan operator performance klasifikasi. Jadi, operator ini tuh digunakan untuk melihat tingkat akurasi dan performa model itu secara keseluruhan. Bisa dilihat di sini resultnya, bisa dilihat di sini resultnya. Nah, bisa dilihat di sini eh, model ini tuh berhasil memberikan nilai akurasi sebesar 89,18%. Nah, akurasi ini tuh sudah menunjukkan bahwa model ini mampu melakukan prediksi dengan tingkat ketepatan yang cukup tinggi untuk membedakan URL ini spam atau tidak spam. Terus di sini kita juga gunakan tabel confusion matrix. Jadi jumlah data yang berhasil diprediksi itu dengan benar, kita gunakan confusion matrix. Jadi nilai pred nilai pred files ini menunjukkan data yang diprediksi sebagai URL aman, sedangkan pred true ini tuh menunjukkan data yang diprediksi sebagai URL spam. Nah, jadi model berhasil mendeteksi URL spam dengan nilai itu sebesar 93,90%, yang berarti sebagian besar URL spam itu berhasil dikenali oleh sistem, di mana class precisionnya itu sebesar 91,8. Nah, di mana di sini class precisionnya itu bisa dilihat itu sebesar 87,32%. Jadi sehingga bisa dianggap mayoritas URL yang diprediksi sebagai spam memang itu benar-benar merupakan spam. Terus sedangkan pada kelas URL aman, model itu memiliki precision sebesar 91,84% dan recall sebesar 83,44%. Yang dimana ini menunjukkan bahwa model juga cukup baik dalam menganalisis URL yang aman. Jadi secara keseluruhan, evaluasi ini tuh menunjukkan bahwa model knife bias itu memiliki performa yang baik dan cukup efektif untuk uh, digunakan dalam sistem deteksi URL spam kami. Nah, di sini kita masuk ke tahap modeling atau kita mengimplementasikan model ke dalam website. Jadi, untuk apa? Gunanya supaya user asli bisa mengakses website atau model yang sudah kita training tersebut. Nah, di sini kita menggunakan Flash ya. Kita menggunakan Flash. Yang pertama itu kita mengimport library yang penting yang akan kita pakai. Kemudian kita meload modelnya sudah kita training tadi menjadi file PKL tadi kan. Jadi kita load di website ini agar bisa diakses. Nah, di sini kita sudah simpan di dalam satu folder yang sama dengan codingan Flash ini. Nah, kemudian di sini kita buat fungsi untuk mengecek fitur-fitur atau kayak karakteristik dari URL yang kita inputkan. Misal panjangnya berapa, terus rasio digitnya berapa, terus jumlah titiknya berapa, jumlah garis miringnya berapa, jumlah garis datarnya berapa, jumlah underscore-nya berapa, jumlah tanda tanya, jumlah sama dengan, terus kita mengecek apakah website atau link yang diinputkan itu
ada include spam patterns ini, ada kayak text loginnya, verify, secure, dan sebagainya. Apakah dia masuk ke dalam save pattern kayak Google, Facebook, bla bla bla, dan sebagainya. Kemudian kita menghitung jumlah spam score-nya, save score-nya, kita juga cek domain akhirannya. Nah, intinya ini cuma buat cek fitur-fitur yang ada dalam, atau kayak dibelah-belah begitu, menjadi beberapa fitur yang bisa diidentifikasikan. Kemudian model yang tadi kita ekstrak, terus kita lakukan prediksi. Nah, lakukan prediksi, modelnya akan menghitung, terus modelnya akan menentukan confidence-nya high kah, medium, low. Nah, terus kita returnnya itu tadi kan ada kolom spam, jadi boolean antara true atau false. Nah, terus untuk di sini ini tuh semacam apa ya, kayak HTML-nya begitulah, HTML, CSS-nya. Ini tuh buat menampilkan halaman front end-nya agar yang bisa dilihat oleh user yang mengaksesnya. Nah, ada antarmukanya lah. Nah, kalau di sini itu hanya untuk mengatur konfigurasi servernya. Nah, kita tes jalankan. Caranya itu kalian Python app.py. Ini jalankan di lokal ya. Kalau untuk yang di deployment ada lagi beda. Kita enter. Loading. Nah, sudah jalan. Ini adalah URL-nya. Nah, kita buka. Ini tadi URL-nya. Nah, di sini saya akan mengetes dua link yang berbeda dengan label yang berbeda. Kan kayak ada label spam, ada label yang non spam. Pertama kita tes dulu yang label spam. Apakah benar ini? Kan kalau kita lihat ini kan kayak google.com, pasti bakalan bukan spam. Nah, kita tes ya. Nah, kan save probability-nya 97% dan spamnya 3%. Karena model ini akurasinya tadi enggak sampai yang 100, bukan berarti. Jadi kalau yang 100 kan berarti overfitting. Nah, ini berarti modelnya bagus lah. Masih ada dia menghitung spam 3%. Nah, kemudian kita tes lagi dengan link yang sangat-sangat mencurigakan. Kita lihat ada kata login, ada kata secure, verify account. Itu sangat-sangat apa ya? Kalau orang yang paham teknologi itu sangat-sangat curiga pasti. Tapi kalau yang untuk orang-orang awam pasti bakal percaya gitu. Oh, ini tuh website PayPal untuk menyuruh saya login. Saya percaya deh. Nah, itu kan sangat-sangat tidak baik ya. Makanya kita buatlah URL spam detector ini. Kita cek lagi. Nah, betul kan? Spam detector. Spam probability-nya itu 93%, sangat-sangat besar. Walaupun ada missing-nya juga, ada save-nya 6%. Ini ya karena ada kata login, ada kata secure, ada verify account. Terus juga kalau semakin banyak garis miringnya itu bakal semakin suspek, bakal makin dicurigai. Nah, sekian saja presentasi dari kami. Itulah yang bisa kami paparkan dari presentasi laporan singkat dan mempresentasikan demonstrasi model yang kita terapkan pada website kami. Betul. Oke, mohon maaf bila banyak kekurangan dan salahnya. Kami pamit undur diri. Dan terima kasih untuk Pak Denny yang sudah mengajarkan kami tentang ilmu-ilmu dalam data science. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.